Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 15, bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah tanda keprihatinan. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang mulia dari keseluruhan bagian ini, yaitu kitab Yosua 21 ayat 43 sampai 45, mengandung syarat ketaatan yang digenapi. Keberhasilan tidak pernah diterima begitu saja. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan demikian, pembagian tanah selain sebagai tanda kesetiaan Allah kepada Israel, tercantum dalam kitab Nehemia 9 ayat 8, juga membuka ruang bagi pembangunan masa depan yang terbuka berdasarkan sikap Israel. Saudara-saudara, akankah Israel dapat mempertahankan apa yang telah dicapai? Mari, Bapak Ibu sekalian, kita membaca kitab Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depan, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah." Berdasarkan ayat-ayat tersebut, saudara-saudara, apa sajakah poin-poin penting dalam perkenalan Yosua, Bapak Ibu sekalian? Pidato Yosua berpindah dari pembicara yang sudah tua dan lanjut usia, ditekankan dua kali kepada para hadirin yang harus meneruskan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dia menjelaskan bagaimana penaklukan negeri itu bisa terjadi. Tuhan berperang untuk mereka. Meskipun karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel harus terlibat dalam peperangan setelah Eksodus, namun bukan karena kekuatan militer mereka, melainkan karena campur tangan Tuhan. Mereka berhasil memiliki tanah itu. Saudara-saudara, Allah telah memberikan kelegaan kepada Israel dari musuh-musuhnya, tetapi masih ada beberapa bangsa yang masih harus ditaklukkan. Kemenangan bukanlah sebuah realitas yang sudah tercapai dan tidak dapat diubah bagi Israel, melainkan sebuah kemungkinan yang selalu ada dengan terus bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Saat ini, saudara-saudara, kita akan membaca beberapa ayat kitab Yosua 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu." Kitab Kolose 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Kitab 2 Korintus 10 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. "Memang kami masih hidup di dunia,
Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kitab Efesus 6 ayat 11-18, demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, saudara-saudara, apakah kesamaan antara bagaimana bangsa Israel menaklukkan Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, dan bagaimanakah orang Kristen masa kini dapat menjalani kehidupan rohani yang berkemenangan? Saudara-saudara yang kekasih, kemenangan bangsa Israel tidak dapat dikaitkan dengan kekuatan dan strategi mereka. Demikian pula, kemenangan rohani atas dosa dan pencobaan telah dijamin melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi umat Allah saat ini harus terus-menerus mengandalkan persediaan rohani yang disediakan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dengan begitu banyak janji yang ajaib di hadapan kita, saudara-saudara sekalian. Mengapa kita masih begitu mudah untuk berbuat dosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Turut kehendakmu.